Saudara, jumpa kembali bersama saya Magrit Bindosano dalam program berita seputar Nabire hari ini. Kita memiliki sejumlah informasi berita dari wilayah Nabire dan sekitarnya yang telah disiapkan redaksi untuk kita simak bersama. Berikut selengkapnya. Di tengah kondisi keamanan yang belum stabil, Pemda Intan Jaya berupaya mengantarkan dan menyerahkan bantuan bahan makanan bagi warga di wilayah-wilayah terpencil, salah satunya pada wilayah distrik Agi Siga. Di tengah kondisi dan situasi keamanan yang belum stabil saat ini, pemerintah daerah Intan Jaya melalui Dinas Sosial melakukan upaya-upaya menjangkau warganya yang berada di daerah-daerah terpencil. Upaya menjangkau warga ini dilakukan dengan cara mengantarkan dan menyerahkan secara langsung bantuan bahan makanan bagi warga di wilayah-wilayah terpencil tersebut. Bantuan bahan makanan diantarkan dengan menggunakan transportasi udara pesawat perintis sebagai satu-satunya transportasi yang dapat menjangkau keberadaan warga masyarakat pada wilayah-wilayah terpencil, salah satunya seperti di Kampung Nabia, distrik Agi Siga. Hebatnya untuk memastikan kondisi keamanan yang diharapkan tidak menyebabkan terganggunya penyaluran bantuan bahan makanan. Bantuan-bantuan tersebut diantar seorang diri langsung ke distrik Agi Siga oleh Kepala Dinas Sosial Intan Jaya, Oni Dendegau. Kepala Dinas Sosial Oni Dendegau yang merupakan putra daerah setempat berharap pihak-pihak yang bertikai di Intan Jaya tidak menghambat upaya penyerahan bantuan bahan makanan oleh pemerintah daerah Intan Jaya melalui Dinas Sosial bagi warga masyarakat. Campurannya itu beras, supermie, garam, dan juga minyak goreng. Terima kasih kepada pemerintah dan juga maskapai penerbangan. Kami sudah layani daerah yang menurut kami sebagai masyarakat asli bahwa daerah itu sangat susah dijangkau karena gangguan keamanan, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan juga pertolongan dari pilot sendiri dari maskapai penerbangan, kami sudah berupaya tanggal 29 bulan April, saya sebagai Kepala Dinas Sosial sudah langsung turun ke Nabia dengan bawa bantuan sembako, dan kurang lebih di sana masyarakat yang ada kurang lebih 15 orang, dan puji Tuhan langsung disaksikan dan dijemput oleh Ketua Klasis DKI daerah Nabia, dan beliau sangat apresiasi, beliau sangat senang ketika kita pemerintah daerah hadir di sana. Mudah-mudahan bantuan Pama ini jadi kebutuhan bagi masyarakat yang ada di mendiami di daerah Agi Siga. Lalu yang kedua, kami juga dari Dinas Sosial juga sudah bantu di daerah Biandoga. Biandoga ini juga mereka juga sama. Beberapa sudah terjadi gangguan keamanan di sana, penerbangan juga tidak turun, tapi kami sudah berupaya dari Dinas Sosial, sudah sekitar 2 kali sudah turun. Sementara itu diketahui warga di wilayah-wilayah terpencil sedang berada dalam kondisi memprihatinkan akibat terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan sejak 2019 lalu antara TNI, Polri, dan kelompok kriminal bersenjata yang mengklaim diri sebagai pasukan Tentara Organisasi Papua Merdeka. Selain ke distrik Agi Siga, pemerintah daerah Intan Jaya melalui Dinas Sosial juga mengantarkan dan menyerahkan secara langsung bantuan yang sama pada wilayah-wilayah distrik lainnya di Intan Jaya. Tim Liputan seputar Nabire. Panitia Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan rapat kerja. Rapat kerja panitia pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut sejak 2 hingga 3 Mei 2023 kemarin. Rapat kerja dilaksanakan di Aula Pertemuan Hotel Anggrek Jalan Pepera, Nabire. Rapat kerja ini dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, para perwakilan LSM Peduli HIV/AIDS, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai, serta para tokoh agama dan simpatisan peduli HIV dan AIDS. Ketua Panitia Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS tingkat Provinsi Papua Tengah Yerison Tebai mengatakan rapat kerja ini membahas pembentukan serta penyusunan rencana program kerja KPA Provinsi Papua Tengah yang akan diserahkan pada penjabat Gubernur Papua Tengah untuk disahkan. Statistik penularan HIV khususnya di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah, secara statistik kami ada di peringkat 1, yaitu peringkat teratas, yang memang sangat meresahkan sebenarnya. Makanya pada saat Provinsi Papua lain belum melakukan tindakan untuk pembentukan KPA di tingkat provinsi, kami sudah curi start. Langkah kami positif demi untuk bagaimana menyelamatkan sisa dari yang tersisa. Itu sebabnya kami sebagai inisiator berpikir bahwa ini ancaman
yang memang hari ini harus diwaspadai dan harus dicegah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Silvanus Sumule berharap dengan diadakannya rapat kerja ini, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah segera dapat terbentuk dan disahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kami sudah berkumpul selama 2 hari ini, diharapkan dari hasil pertemuan tersebut akan dibuat kajian akademik yang selanjutnya akan kita serahkan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk ditindaklanjuti. Sarifudin, seputar Nabire. 1 hari menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional kemarin, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan seminar dengan tema Mendidik dengan Cinta. Seminar ini dihadiri para guru dan siswa-siswi pelajar sekolah dasar hingga SMA dan SMK di Nabire. Seminar ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi, atau lebih dikenal dengan sebutan Kak Seto. Seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah ini dilaksanakan pada 1 Mei 2023 di kantor sementara Gubernur Papua Tengah Jalan Merdeka Nabire. Seminar ini dihadiri ratusan orang guru dan siswa-siswi pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA dan SMK di Nabire. Kegiatan seminar dengan tema Mendidik dengan Cinta ini selain guna menyongsong Hari Pendidikan Nasional, juga dilaksanakan guna mendorong terciptanya suasana dunia pendidikan di Provinsi Papua Tengah yang lebih bersahabat dengan para siswa-siswi pelajar dan para guru. Seminar ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Haji Seto Mulyadi atau Kak Seto, Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire. Gubernur Provinsi Papua Tengah Ripka Haluk dan Kepala Dinas Pendidikan Ausilius Yo berterima kasih atas kehadiran Kak Seto dalam acara pendidikan di Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Haji Seto Mulyadi atau Kak Seto dalam seminar tersebut mengatakan perlu adanya penciptaan suasana belajar yang bahagia dan gembira antara anak didik dan para guru. Kak Seto juga mengatakan pola didikan lama yang identik dengan praktek emosi dan kekerasan harus ditiadakan. Itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya aparat, tapi juga masyarakat sendiri dan para orang tua. Itu yang harus dilibatkan bersama. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Dalam konteks perlindungan ini arahnya adalah pendidikan supaya bisa menghasilkan bibit-bibit unggul di masa depan. Karena salah satu targetnya ya siapa tahu nanti ada Presiden Republik Indonesia justru lahir dari Nabire atau dari Papua Tengah. Amin. Yang paling penting adalah para orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua, mohon betul-betul berkenan menjadi idola anak, menjadi sahabat anak. Hanya dengan cara demikian, anak-anak akan merekah dengan segala keelokannya masing-masing. Dan tidak semua menjadi Rudi Habibie. Bisa jadi Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, Rudi Adi Suwarno, dan sebagainya. Tidak semua menjadi Einstein, tapi bisa menjadi Pablo Picasso, menjadi Mozart, Beethoven, bisa Ronaldo atau Messi, dan sebagainya. Oke. Bahwa kami juga sudah melaporkan ke Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk khusus untuk dunia pendidikan kami ingin tadi dari sisi psikologis tadi, traumatik daerah dan seterusnya, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan ini memang kami mungkin akan gandeng Profesor Surya. Hari ini kami ya merasa terhormat sekali mendapat kehormatan dari Kak Seto bisa hadir langsung ya. Jadi saya rasa ini untuk hadirkan seorang profesor dunia pendidikan kan berat dan mahal tentunya besar nasional, tapi dengan kerendahan hati luar biasa masih ya mau bilang excellent untuk kita begitu. Ya, jadi kehadiran Pak Seto ini memberikan penyegaran pada kita untuk 8 kabupaten. Sarifudin, seputar Nabire. Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Nabire, Burhanuddin Pawenari, menyerahkan data susunan Dewan Pengurus Ikatan Alumni pada perwakilan alumni.
Penyerahan format data susunan Dewan Pengurus Alumni SMA Negeri 1 Nabire dilaksanakan dalam rapat yang diselenggarakan di Aula SMA Negeri 1 pada Kamis 27 April kemarin. Berkas data ini diserahkan oleh Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Nabire Burhanuddin Pawenari kepada perwakilan alumni. Rapat penyerahan berkas data Dewan Pengurus Alumni dihadiri ketua masing-masing bidang kerja serta ketua dan perwakilan dari tiap alumni yang terdiri dari perwakilan alumni tahun 1978 hingga tahun 2022. Selain penyerahan berkas data Dewan Pengurus, rapat tersebut juga membahas rencana acara pengukuhan dan pengesahan susunan keanggotaan Dewan Pengurus Alumni serta pelaksanaan halal bihalal dalam waktu dekat. Kami bentuk susunan kepengurusan Ikatan Alumni Sepansa Nabire. Telah kami serahkan susunan pengurus tersebut kepada bidang-bidang, 7 bidang, termasuk kepada Dewan Penasihat dan Pengurus Inti. Dan rencananya kami akan segera melaksanakan pengukuhan atau pengesahan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Nabire periode 2022-2025. Dan sekalian kita rangkaikan dengan halal bihalal Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Nabire. Wendy Eko, seputar Nabire. Upacara Hari Pendidikan Nasional di Nabire dimeriahkan dengan digelarnya tarian budaya Papua secara bersama-sama oleh para peserta upacara. Tarian ini diikuti oleh pejabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kak Seto, dan para pejabat TNI Polri dan Sipil Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire. Tari-tarian ini diakhiri dengan gerakan tarian Wisisi, salah satu gerakan tarian asal wilayah pegunungan Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Upacara perayaan Hari Pendidikan Nasional di Nabire 2 Mei 2023 kemarin berjalan lancar dan hikmat hingga selesai. Perayaan Hardiknas ini dimeriahkan dengan digelarnya tarian budaya Papua dengan gerakan-gerakan yang unik oleh ratusan siswa-siswi pelajar sekolah di Nabire dan diikuti oleh peserta upacara Hari Pendidikan Nasional. Selain para siswa-siswi dan guru-guru, para pejabat Provinsi Papua Tengah maupun para pejabat Kabupaten Nabire ikut melakukan gerakan tarian tersebut. Rangkaian gerakan-gerakan tarian ini diakhiri dengan gerakan tarian Wisisi asal wilayah Pegunungan Papua. Suasana peringatan Hari Pendidikan menjadi semakin semarak. Tari-tarian ini dilaksanakan usai upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 di lapangan Makodim 1705 Nabire, Papua Tengah. Tim Liputan seputar Nabire. Demikian berita seputar Nabire hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi lainnya di www.facebook.com/berita seputar Nabire dan di youtube.com/seputarnabire. Segenap kru Seputar Nabire mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.